Horas, saya Hojot Marduga, pengawal Suara Tepian yang berslogan budaya untuk kemanusiaan. Di video pertama saya sudah bincang-bincang dengan Lai Hardoni Sitohang tentang Tulila. Ini video kedua, kita ingin menggali lebih dalam tentang Tulila yang juga sudah lama dia perjuangkan, bahkan sudah meneliti rencananya ini ingin juga melegalisir atau menulis bagaimana ini penting diketahui khususnya kaum muda Batak. Lai Hardoni, di video pertama saya ingat wawancara kita bagaimana Lai punya pengalaman jatuh bangun, mungkin punya ada yang menolak, mungkin apa lagi dibalik perjuangan mengangkat Tulila ini. Oke, terima kasih dari Suara Tepian. Terima kasih. Oke, yang pertama sebenarnya itu yang sudah saya sampaikan di kemarin, bahwa saya mencoba menggali informasi dulu terkait apa yang sudah saya sampaikan di kemarin. Nah, lalu sebagai komitmen tidak hanya sebatas wawancara atau mencari informasi atau menggali informasi, tidak sebatas itu, tapi bagaimana kita mengimplementasikan Tulila suara Tuhan, kan begitu. Maka saya coba memang mencari dukungan dari orang-orang Batak yang, maaf cakapnya, pengaku pelestari atau pengabdi budaya. Namun dukungan itu nihil. Kenapa saya coba ajak mereka? Karena ada keinginan untuk merealisasikan itu menjadi album supaya bisa dinikmati, didengar bagaimana si Tulila ini. Tapi saya tidak mundur sedikit pun, karena saya yakin kalau sudah berbicara suara Tuhan, ada aja jalan. Singkat ceritanya, tahun 2016 saya jadikan album Tulila. Biaya sendiri, menghabiskan uang hampir 250 juta. Dan itu tidak kecil, ya, karena memang niat tulus, niat ingin mengangkat pun tidak ada yang mau ngebantu, tapi aku yakin bahwa Tuhan ngebantu, pasti ada jalannya. Puji Tuhan, 2016 keluar albumnya, album Rohani Keagungan Tuhan. Ya, itulah sebuah bukti komitmen saya menjadikan itu nyata dari mimpi. 2016 itu kepingan VCD masih laku lah, sorry. Nah, gejolaknya memang betul sangat bergejolak. Pada saat album keluar, YouTube sudah trending. Orang sudah YouTuber ya, jadi YouTube. Ya. Nah, memang banyak kewalahan lah kita jadinya untuk menawarkan dengan alasan tidak ada lagi DVD player, tidak ada lagi ini, tidak ada lagi itu, dan tidak ada lagi waktu mutar-mutar. Ini bahasa-bahasa kayak gitu. Sudah mengeluarkan dana besar begitu, tertutup atau bahkan merugi? Bagi saya tidak ada yang rugi. Kalau secara finansial pasti rugi. Tapi secara semangat, secara impian dan cita-cita, saya untung. Kenapa? Sekarang sudah banyak orang yang menggeluti Tulila. Semakin dikenal, semakin aku bangga. Lai juga aktif mengajar mereka ya, memberi ruang kelas untuk orang yang mau belajar Tulila ya. Bagi siapa yang bertanya, kita coba cari, kita beri solusi. Sulit
sebenarnya belajar tulila ini? Berbeda dengan instrumen-instrumen tim yang lain karena ini adalah instrumen yang sifatnya meditatif atau dalam bahasa musiknya adalah lebih cenderung memakai long tone, artinya nada-nada panjang. Jadi tinggal pintar sudah bisa niup, tidak akan sulit. Tidak seperti teknik seruling, ada mengaruh, menganak-anaki atau teknik lidah, teknik staccato, tidak ada. Jadi mutlak long tone, asal paham saja. Itu kemudahan yang bisa kita dapat dari bermain tulila. Nah, kalau masalah terkait yang tadi nilai bilang kesulitan pada proses, tentu banyak lah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Apapun itu, saya tidak akan menyangkal, tapi apa yang saya tahu saya akan coba berikan. Artinya bila mana teman-teman yang paham kan tidak salah untuk memberi pendapat. Atau bila ingin budaya maju, budaya kita gali, ya jangan hanya kritik, tapi berikan respon. Seharusnya kita harus sama-sama agresif bahwa apa yang saya lakukan ini bukan kepentingan Hardoni Sitohang, tapi adalah kepentingan budaya. Tentu medianya siapa? Pastilah ada. Medianya mungkin saya, medianya generasi. Peruntukannya sama siapa? Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya sama regenerasi kita dan peruntukannya untuk keabadian budaya. Itu sih. Pengalaman mengajar mungkin generasi muda, apa yang dilakukan? Saya dengar juga lain bukan kursus atau pelatihan apa di rumah. Terima kasih atas pertanyaan itu. Termasuk keresahan yang pada awalnya tentang budaya ini gimana supaya terjaga dan terlestarikan. Di samping kita juga awalnya mengajar di beberapa universitas, juga kita mengedukasi atau memberikan dedikasi kita. Ketika kita dipanggil gereja-gereja memberikan workshop, kita beri tanpa pandang materi. Yang penting sasaran kita, niat kita atau tujuan kita apa, itu bisa tersampaikan. Nah, lalu saya terpikir bagaimana kalau kita buat wadah belajar. Karena selama ini apakah di Bona Pasogit, apakah di perantauan, tempat belajar itu tidak ada. Tidak seperti misalnya katakanlah kalau kita ke Jogja atau ke Bali atau masih ada tempat-tempat yang lain, ada wadah mereka untuk belajar. Katakanlah itu sanggar-sanggar yang bersifat sebagai tempat edukasi dan tempat mendedikasikan yang punya talenta, dia dedikasikan kepada regenerasi supaya keberlangsungan budaya itu tetap berjalan dengan baik. Baiklah ya, Hardoni, saya berharap satu waktu ingin juga datang ke tempat lain melihat. Saya dengar juga membuat alat-alat musik tradisi ya, termasuk tulila ya. Saya akan juga nanti kalau lain tenang kita ingin juga menyaksikan live membuatnya ya. Pertanyaan ini mungkin terakhir dulu. Begitu antusias mendengungkan musik tulila ini atau tulila ini, saya pernah dengar tapi lupa rangkaian narasi yang lain disebut untuk menyemangati kaum muda ingat zamanmu. Oke. Apa di balik itu? Apa slogan-slogan yang lain sampaikan itu di balik itu dan hubungannya dengan tulila? Sebelum saya jawab itu tadi itu menyambung yang tadi. Yeah. Maka ketika di pelosok atau di kabupaten atau di provinsi tidak ada wadah, maka saya lahirkanlah
dirikanlah rumah Gondanta. Oh. Ya, jadi rumah Gondanta itu tidak hanya privat, tapi adalah memproduksi. Tidak hanya memproduksi, tapi kita juga memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Tidak hanya memperbaiki, tapi juga kita menerima konsultasi atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang budaya kita. Nah, slogan yang kita miliki adalah ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budaya. Artinya zaman tidak selalu zaman baru. Ya, kita tidak selalu berbicara originalitas budaya, tapi Opunta na parjolo, martukot na siya lagundi, napinuka na opunta na parjolo, tayhutan na parpudi, ninna. Tapi ada sebuah pembaharuan di sini. Napinuka na opunta na parjolo, itapaune-une di naparpudi. Jadi di paune-une ini begini. Zaman ini kan selalu berkembang. Bahkan sekarang ini kita sudah diperhadapkan kepada dunia teknologi. Apapun yang mau kita dapat, apapun yang mau kita cari, apapun yang mau kita pikirkan, ada di sana. Pertanyaannya, pernahkah kita menggali budaya dari teknologi itu? Itu satu. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Yang kedua adalah boleh kita mengikuti teknologi, boleh kita mengikuti perkembangan, boleh kita mengupdate segala informasi, tapi ingat latar belakang kita adalah punya landasan budaya. Termasuklah tadi belajar budaya adalah belajar etika. Belajar budaya adalah belajar norma. Belajar budaya adalah belajar moral. Ini yang tiga hal ini, kalau kita sudah mengenal budaya, tentu moral dan etika kita pasti akan terjaga dengan baik. Kalau kita pahami budaya itu yang sesungguhnya dalam tanda kutip ya, bukan sesungguhnya secara originalitasnya, tapi pemaknaannya. Mungkin begitu. Terima kasih Lai Hardoni. Saya ingat lagi ungkapan filosofis dari Lai Hardoni, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan